Halo guys, masih di podcast Tias, podcast eksklusif persembahan dari tim Asining Tias. Di video kali ini, aku mau bacain email dari vinak21@gmail.com. Namanya Vina guys. Dia mau nyeritain waktu liburan ke rumah pamannya. Langsung aja, let's go. Hai kak, aku mau cerita sebuah pengalaman mengerikan yang aku alami. Oh iya, perkenalkan Kak Asih, namaku Vina. Kejadian yang aku alami ini saat aku liburan ke rumah pamanku yang ada di Surabaya. Aku ke rumah paman bareng ayah, ibu, dan adikku yang masih berusia 5 tahun. Kami sekeluarga menaiki mobil pribadi untuk sampai ke Surabaya. Hingga tepat jam 12 malam, mobil kami berhenti mendadak atau mogok. Hal yang membuatku merinding. Kami berhenti tepat di depan rumah besar terbengkalai. Jalanan sangat sepi. Ayah keluar dari mobil dan memperbaiki mesinnya. Ibu pun ikut membantu ayah. Aku di dalam mobil jagain adikku. Entah kenapa, adikku lihat ke arah rumah itu terus. Aku berusaha ngalihin perhatiannya. Akhirnya, aku nuker tempat duduk kami. Tiba-tiba aja, adikku nangis histeris. Dia teriak sambil meluk aku erat-erat. Adikku berkata, "Hitam! Hitam!" Sambil teriak nangis. Aku yang panik pun nengok rumah itu. Jantungku langsung berdegup kencang. Aku gak lihat apapun di rumah itu. Pas aku nengok ke jendela samping adikku, aku lihat ada sosok makhluk hitam dengan mata merah, melotot, dan mulutnya terbuka lebar. Lidahnya terjulur, seolah sedang kehausan. Aku pun menjerit dan memeluk adikku. Ayah dan ibu balik ke dalam mobil dengan cemas. Aku menunjuk jendela, tapi ternyata sosok itu udah gak ada. Dengan cemas, ibu menyuruh ayah buat cepet tancep gas dan pergi dari sini. Untungnya, mobil berhasil menyala dan kami segera pergi. Waktu berjalan membuat aku dan adikku tertidur. Jam 4 subuh, akhirnya kami sampai di rumah paman. Rumah megah dengan 2 lantai dan halaman luas. Keesokan harinya, aku dan adikku main di halaman rumah paman. Siang itu, pas azan zuhur, aku masuk ke rumah, ambil makan buat adikku. Setelah aku balik lagi, aku kaget lihat adikku lagi main boneka. Boneka plastik bule yang udah usang dan rusak. Adikku asik main dengan boneka itu. Aku merinding lihat boneka itu dan bilang ke adik, "Kasihan kalau yang punya nyariin. Balikin ke tempatnya aja." Adikku akhirnya mengembalikan boneka itu yang ternyata dia pungut dari luar gerbang. Pas aku lagi ambil makan buat dia. Malamnya, aku tidur pisah dengan adikku karena banyak kamar kosong. Jadi kami bebas memilih kamar yang mana. Jam 9 malam, aku disuruh ibu ngecek adikku di kamarnya. Adikku udah tidur nyenyak dan aku kaget setengah mati. Pas aku lihat ada boneka yang tadi siang dia ambil. Aku pun langsung buang boneka itu keluar gerbang. Aku balik lagi ke kamar adikku. Dan boneka itu ada lagi. Jantungku langsung berdegup kencang. Aku mau ambil dan buang boneka itu lagi. Tapi pas hampir megang, tiba-tiba ibu dateng. Pas aku nengok lagi, bonekanya udah gak ada. Saat itu juga aku cerita sama ibu. Ibu yang denger, khawatir terjadi apa-apa sama adikku. Akhirnya kami memutuskan untuk tidur bersama, berempat di satu kamar. Ayah, ibu, aku, dan adikku. Malam itu cuma aku yang gak bisa tidur. Aku dengar kayak ada suara orang jalan di luar kamar. Aku langsung keluar kamar karena aku pikir itu paman. Tapi ternyata gak ada siapapun. Aku tetap ngecek karena takutnya perampok. Pas aku lihat di bawah tangga, ada makhluk hitam berlidah panjang bermata merah menyala. Makhluk itu natap aku dengan marah.
Lalu dia lari menuju ke arahku. Aku teriak histeris dan lari sekencang mungkin. Tapi sialnya, aku kesandung dan jatuh. Ayah dan ibu yang terbangun keluar dari kamar dengan cemas. Mereka pun membantu aku berdiri. Seketika, aku ingat adikku yang ditinggal sendirian. Kami lari ke kamar dengan cemas. Adikku udah gak ada di tempat tidur. Hilang entah kemana. Dicari kesana kemari, gak ada dimanapun. Kami yang panik banget, akhirnya keluar rumah. Terlihat adikku di tengah halaman bersama paman. Ternyata paman terbangun karena kita semua panik. Paman bingung melihat ayah, ibu, dan aku menangis panik. Adikku berkata, kalau dia ngikutin aku yang jalan keluar. Adikku melewati tangga yang satunya lagi. Setelah sholat subuh, paman membawa kami ke Pak Ustadz. Pak Ustadz berkata, kalau kami diikuti sesosok makhluk gaib. Makhluk itu berasal dari bangunan rumah yang terbengkalai. Aku pun teringat kejadian pertama kali bertemu makhluk menyeramkan itu. Boneka misterius tersebut merupakan jelmaan dari makhluk itu. Di tengah ketakutan, tiba-tiba lampu berkedip. Pak Ustadz pun menyuruh aku menggendong dan memeluk erat adikku. Lampu pun mati. Aku hanya bisa memejamkan mata ketakutan. Terdengar bisik-bisik suara Pak Ustadz baca doa. Seketika lampu menyala. Terlihat ibuku menunduk aneh. Saat ibu mendangakkan kepalanya, dia menyeringai seram dengan matanya yang merah dan melotot. Dengan cepat, ibu lari ke arahku. Ayah dengan sigap memeluk ibu dari belakang sehingga tertahan. Paman membantu ayah memegangi ibu. Ini pertama kalinya ibu kerasukan. Aku duduk di belakang Pak Ustadz, bersimpuh, gak berdaya sambil gendong adikku. Pak Ustadz berusaha mengeluarkan makhluk itu dari badan ibu. Aku dan adikku ikut berdoa. Paman berteriak padaku agar aku keluar dan minta bantuan. Aku pun lari secepat kilat, membawa adikku keluar. Aku datangi pos ronda dan cerita pada Pak Satpam. Ada beberapa ustadz yang dipanggil Satpam untuk membantu Pak Ustadz. Setelah berusaha sekuat tenaga, akhirnya ibu berhasil sadar. Para ustadz berhasil mengusir makhluk yang mengincar adikku. Makhluk itu gak bakal balik lagi dan kembali ke tempat asalnya. Ternyata makhluk yang mengincar adikku itu suka dengan adikku. Kejadian ini membuat aku, ayah, dan ibu lebih menjaga adikku dengan hati-hati. Kami sekeluarga pun sholat dan membaca Al-Quran bersama, meminta perlindungan dari Allah biar hal ini gak terulang lagi. Wah, jadi inceran setan guys. Serem banget ya. Kalau kejadian itu nimpa kalian, apa yang bakal kalian lakuin? Kalau aku sih sama, minta tolong Pak Ustadz. Hehehe. Segitu dulu ceritanya dari Vina. Sampai jumpa lagi. Bye.